pernah terpikir di otak gue 25 tahun gue hidup, terus alasan yang membuat gue bisa menjadi seorang gay itu gak pernah gue ketahuin sampai sekarang. Penyesalannya adalah kenapa gue menikmati dan gue bahagia, tapi itu penyesalan buat gue dan masa depan gue. Apa penyesalan lu yang paling gede? Jadi gue ya gue gak bisa meneruskan masa depan selayaknya orang normal kayak biasanya. Adopsi bukan salah satu cara lainnya. Itu kan bukan sesuai hal yang normal. Selayaknya manusia normal biasa yang menikah, punya anak. Tapi pasangan normal pun banyak yang memilih untuk adopsi daripada punya anak. Kalau gue adopsi, gue bisa aja hidup sendiri sebagai single parent yang Oke. gak pernah menikah seumur hidup. Oke. Tapi ibadah terbesar di dalam hidup lo apa? Menikah kan? Emang iya? Emang iya? Katanya 50% masuk surga kalau nikah. Cuk, Kata siapa nggak juga anjir? Orang banyak yang nikah cuma buat... Kan katanya bro ibadah. Oh iya benar katanya. Duduk aja Mbak Keti. mbak duduk mbak. Halo. Ada saya lagi di sini. Penyesalan. Kenapa orang bisa menyesal? Dalam kehidupan lo, Apakah kalian pernah menyesal dalam hidup kalian? apakah karena kalian jadi seorang gay? Tapi pertanyaan pertamanya adalah konsep penyesalan itu nyata atau enggak? Menurutku enggak. Menurut gue nyata. Menurut gue Udah mulai kan tuh? Udah Iya. mulai gak tuh? Perbedaan. iya dan enggak sih. Ya, Yang merasa penyesalan itu nyata. Gue, Ya, lu dulu aja. lo emang mancing-mancing kan hidup lo? Bukan, biar netral. Kalau yang enggak dulu ntar langsung di counter dong. Kalau Cek. buat gue nyata nih ya. Iya pada saat lo udah sedih, terus kayak lo menyesali dan lo menyalahkan diri lo sendiri, itu menurut gue udah jatuh penyesalan yang pasti gitu. Sampai saat ini aja gue nggak tahu kan yang tadi gue buka di opening kayak alasan gue kenapa gue bisa suka sama laki-laki itu kenapa, gue nggak tahu alasannya gitu. Dan sampai saat ini pun setiap gue dihadapi dengan hal-hal yang normal, hal-hal orang yang bahagia dengan pasangan yang cewek dan cowok, punya anak, terus bisa menikah, hidup sukses, itu kayak menurut gue tuh kayak menyakitkan buat gue dan akhirnya penyesalan gitu. Kita bahasin tadi. Kita coba cek Google. Kita coba cek Apa? Google. Apa itu penyesalan? Konsep penyesalan menurut Google. Penyesalan adalah keadaan emosi atau kognitif yang negatif yang menyalahkan diri sendiri atas hasil yang buruk, rasa kehilangan atau hampa atas suatu hal yang dirasakan semestinya terjadi. Atas suatu hal yang dirasakan semestinya terjadi. Berapa persen ke gue? Gue tetap netral. Gue mau tanya, maksudnya dari Oke. ya udah lo sebagai orang Oke, netral berapa oke, persen oke. dari statement gue itu mendorong bahwa penyesalan ini ada? Lu memilih jalur G pasti ada Gue gak memilih, Lah terus? gue gak memilih, Oke. gue menikmati. Kalau gue disuruh milih, lo mau Oke. jadi gay atau mau jadi Oke. orang normal, ya pasti Oke. gue milih jadi Oh orang nggak normal. bisa dong. lu bilang. Lu menikmati jadi G pilihan lu bukan? Nggak bisa dong begitu. Pilihan gue sih. Tapi menurut gue, Nggak bisa lo begitu. aduh, Sabar, baru awal. lu sabar. Nggak, bukan masalah lo jadi gay atau tidak. Gua nggak membicarakan itu. Oke, Tapi decision yang lo buat itu pilihan. iya. Hidup kita penuh pilihan. Didasari dengan alasan yang tadi Ray sebutin dari Google. Karena udah ada menyalahkan diri sendiri gitu loh. Jadi gue nggak tahu gue harus lari kemana dan jalan yang nyaman buat gue dan masuk di dalam diri gue tuh seperti itu ya udah. Oke. Jadi sampai situ. Lu gimana, Jo? Ya kalau menurut gue ya, orang menyesal ya itu menurut gue hal yang aneh. Ini lu dari perspektif orang yang tidak Iya. pernah menyesal ya. Ya gue tidak pernah Oke. menyesal dalam hidup gue. Apapun. Apapun. Karena setiap apa yang gue pilih dalam hidup gue itu pilihan men. Dan setiap lo memilih satu hal, lo pasti tahu resikonya apa. Berarti lu berpegang teguh banget sama konsekuensi ya? Oh iya dong. Sekarang lo melakukan satu hal, pasti ada konsekuensinya. Ya kalau lo nggak bisa terima ya jangan lakuin dong. Bener ya? Iya bener sih, tapi ya Jadi nggak ada yang menyesal. Pernyataan yang dia sebutkan tadi, buat Oke. gue gua menyesal Ya, memilih betul. ini. Betul. bukan Tapi kalau kalau misalkan gua salah milih ini, cuma gua bahagia, itu fine. bukan Joy. Penyesalan gue tuh adalah gue nggak tahu kenapa alasannya gue bisa menjadi seorang gay. Nggak Dan mungkin gua lo nggak nyesel. tahu alasan
kalau lo memilih sesuatu itu Sumpah. hal yang aneh. Sumpah gue gak tahu kenapa gue bisa suka sama cowok dan gue nanya itu ke psikiater pun dia gak bisa jawab. Oh gini, kalau yang ini gue bisa jawab karena di saat manusia dilahirkan itu ada kromosom yang lebih dominan ke cowok atau ke cewek. IPS gue. Gue juga IPS, tapi ya let's say misalnya Jerry gen ceweknya saat lahir lebih banyak daripada gen cowoknya. Jadi wajar kalau dia lebih feminim daripada laki-laki pada umumnya. Oke, I Tapi support you. tapi banyak juga cowok yang feminimnya lebih besar daripada jiwa maskulinnya, tetap menjadi laki. Iya, dia tetap menikah, dia tetap punya istri, dia punya bla 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 bla, tapi memang hatinya jauh lebih rentan daripada laki-laki. Sensitif gitu ya. Iya, laki-laki pada umumnya yang misalnya Itu pilihan kan? itu tidak pilihan. Bukan Jor. Itu pilihan Tuhan. Loh gini, Tuhan itu yang gue percaya ya, Tuhan itu melahirkan kita itu sama-sama nol. Kontel. Sepeda. Itu Sepeda. sama-sama nol. Kontel. Sanam, oke. Nggak ada bayi lahir salah, nggak ada bro. Atau apapun yang dibuat nggak ada. Oke. Kita kan Semua nyalain sama. bayi Jordan. Iya sebentar kan dia bilang dari Oke. dari Dari lahir. lahir. Ya. Pada saat lu besar atau lu Oke. masih kecil, Oke. lu memilih untuk bermain sama siapa, Ya. lu memilih lingkungan lu di mana. Ya. Berarti kan itu pilihan. Apa yang jadi kita sekarang itu karena pilihan kita di hidup kita sebelumnya. Oke. Tunggu, tapi gue bukan tipikal orang yang bisa memilih apapun. Gue tuh orang yang nggak bisa memilih kayak memutuskan itu nggak bisa. Jadi gue tuh merasa gue sampai ada di titik ini nih saat ini itu tuh bukan karena pilihan gue tapi karena gue kebawa gitu gue jadi. Terbawa dengan lingkungan, terbawa dengan sesuatu yang mendorong gue akhirnya gue jadi seperti ini gitu. Oke. Padahal pernah nyesel. Pernah nyesel. Apapun yang kita lakukan pasti akan ada A dan B-nya. Betul kan? A dan B-nya. Dan semua yang kita lakukan tidak mungkin kita bisa membuat semua orang senang. Di saat A dan B senang, kitanya pasti yang tersakiti. Betul kan? Betul. Misal gini, gue di set untuk ngebantu lo, Jer. Kalau gue ngebantu lo, Jordan tersakiti. Kalau gue ngebantu Jordan tersakiti. Kalau gue ngebantu Jordan, lo tersakiti. Kalau gue ngebantu dua-duanya, gue tersakiti. Ya kan? Tapi kalau gue ngebantu lo, Jer, mungkin karir gue gak akan bagus. Kalau gue ngebantunya Jordan doang. mungkin karir gue hancur. Lu bisa bilang nyesel nggak gue kalau misalnya gue bantu Jordan dan karir gue hancur? Bisa nyesel nggak gue? Bisa. Kenapa gue harus nyesel? Ya karena suatu saat nanti kalau misalnya tiba-tiba gue lebih bisa jadi positif ke lo, mungkin lo bisa punya statement bahwa anjir gue nyesel nih kenapa gue nggak dari awal juga seimbang atau kalau nggak gue jadi bantu Jerry gitu. Oke. Itu decision yang dipilih kan? Kalau misalnya gue memilih untuk karir gue hancur dan membantu teman gue nggak bisa bilang itu penyesalan sih sebenarnya. Bisa lah. Karena itu gue memilih dengan keadaan gue bisa menganalisa sekitar. Kalau gue bantu Jordan, gue udah pasti karir gue hancur nih kemungkinan besar. Berarti kalau karir gue hancur ya gue terima aja, gue nggak boleh nyesel. It's yours. Terkadang negativity dalam kita ini bisa menjadi bensin untuk kita hidup. Kebayang? Kadang kebencian pun bisa menjadi bensin biar kita bisa jadi sukses. Termasuk penyesalan. Dengan penyesalan mungkin kita bisa belajar lebih baik lagi. Sure. Gitu. Kembali lagi sebenarnya ke perspektif tentang penyesalan dan dengan yang percaya penyesalan dan tidak percaya penyesalan. Mungkin buat gue apapun yang gue ya anggaplah penyesalan ya bahasanya biar semua orang mengerti juga. Mungkin yang gue rasakan ini adalah konsep penyesalan, tapi gue tidak pernah mengatakan itu penyesalan. Tapi rasanya sama, nyesel. Enggak. Rasanya sama dengan nyesel. Gua nggak merasakan itu bro. Sama sekali nggak ngerasain. Iya sama kayak Ya sekarang lu tanya gue. Nah, Even like gue melakukan hal apapun yang buruk dalam hidup gue nggak pernah nyesel. Karena gue tahu konsekuensinya apa. Coba kita tanya dia. Keburukan yang pernah lu lakukan apa? Apa yang mau Banyak. sebutin banyak. Itu dia tahu. Kok banyak ngomong sih saya jadi garuk-garuk Gitu lah. Oke, satu.
Kayak Satu misalnya- aja? Satu aja. Ya, kita bahas yang entengnya lah. Ya. Film percintaan. Oke. Dia selingkuh. Oke. Pada saat lu memilih untuk selingkuh, Ya. konsekuensinya apa? Ditinggal nggak? Ya, betul. Terus Pas lu ditinggal ngerasa apa? biasa aja. Ya gue milih. Ih, kok nyambung sama konten yang kemarin ya kak, kelar deh nih. Ya, benar gak? Ya berarti kalau lo biasa aja lo menyakiti orang lain dong. Loh, sekarang Enggak, lebih kepada lu punya rasa sama dia gak sih? punya. Tuh berarti sama dong statement lo kayak gue. Kayak tadi lo bilang kalau gue menjadi seorang gay itu adalah pilihan. Ya, lu kan tidak menyatakan tadi pilihan. Oke, kalau lo kan lo nggak ngerti masalah kenapa gue bisa nggak merasa bersalah atau gimana, atau lo biasa aja. Gue juga nggak ngerti kenapa gue bisa sampai ke arah sana gitu loh, karena gue nggak memilih jalan itu. Tapi gue hanya mengikuti dia, kayak ya udah let it flow aja. Oh, itu beda dong kita. Tapi kalau lu bilang statement kita sama, ya menurut gue beda. Karena apapun yang gue lakukan dalam hidup gue. Tapi apa yang kita rasain sama kan? Kayak lu juga nggak ngerti kenapa lu biasa aja, tapi gue juga nggak ngerti kenapa gue bisa akhirnya Oh enggak, gue ngerti kenapa gue biasa aja. Karena gue tahu konsekuensi apa yang gue lakukan. Apapun yang gue lakukan dalam hidup gue, let's say gue keluar rumah, terus gue berantem sama seseorang, gue tahu apa yang akan terjadi. Yang pertama, dia akan balas gue. Yang kedua, gue akan dipukulin. Yang ketiga, gue masuk polisi, bro. Mas nggak ngerti. Enggak, soalnya Jadi apapun yang gue lakukan dalam pilihan dalam hidup gue, itu sudah tertata. Berarti lu punya konsep dan planning pada saat lu mau selingkuh dong? Oh iya dong, jelas. Karena gue merasa semua pilihan dalam hidup gue harus dipikirkan dulu. Ini different perspektif nggak sih? gue lebih bingung antara lu nggak punya konsep penyesalan atau lu nggak punya rasa sih, Ju. Iya kan, gue juga Loh, bingung di situ. sekarang ini, pada saat logika lo bermain, gimana ya? Pokoknya gue dalam hidup gue itu, gue selalu memikirkan apa yang mau gue lakukan, dan itu semua sedetail mungkin. Betul. Tapi gini, ini nggak akan pernah selesai Ya, perdebatannya. ya, enggak. Kembali lagi ke Masing-masing seorang. perspektif hidup cara kita masing-masing aja gitu. Kalau memang lu percaya dengan tidak ada konsep penyesalan, hidup lu akan lebih baik ke depannya, ya silakan. Karena ya nggak tahu ya, kalau gue mikirnya selalu ya kalau lo sudah memikirkan semuanya, pada saat lo memilih tidak tergesa-gesa, lo tahu resikonya, apa yang lo harus korbanin, apa yang lo harus nanti lo dapat, kalau lo gagal lo harus gimana, ya menurut gue nggak akan ada rasa sedih pada saat lo tidak mendapat apa yang lo mau. Kalau lo bingung kenapa gue begini, ya nalar gue mikirnya, lo kan melihat satu kejadian, apapun itu bagus atau tidak, lo proses di otak lo, terus lo turun ke hati, ya kan? Bis dari hati lo balik lagi ke otak, Turun ke Ya. burung. bener gak? Salah. Ya kan? Kalau gue lihat ke otak, ya di situ aja. Lu pernah ngerasa diri lu nggak punya hati nggak? Enggak, punya lah hati sih, baik sama orang. Baik ya, iya baik. Cuma maksud gue, Baik nggak malah? Hah? Baik kan gue malah? kan gue sayang banget sama lo. Itu dia. Kita best Gue friend. baik nggak malah? Baik, gue baik nggak? Hmm. Baik dong. Cuman beberapa hal gue nggak menggunakan ke bawah sini. Oke. Maksudnya untuk menurut gue untuk hidup kita lebih baik. Dia terlalu no hard feelings sih orang. Nah gitu loh. Maksudnya kayak lo nggak perlu semua hal lo masukin ke hati lo. Lo proses di hati lo tuh kayaknya menurut gue sih nggak semua hal harus ke situ. Ya, no baper-baper club. Kalau buat Jordan. Gue nggak bisa bilang itu salah atau tidak, karena itu jalan hidup orang masing-masing. Tapi karena jalan hidup gue tidak sejalan sama lo, kita berseberangan. Karena Ya, menurut gue perspektif orang itu yang bisa menyalahkan itu adalah diri lu sendiri, bukan orang lain. Jadi kalau lu menanyakan perspektif itu salah atau enggak, menurut lo, ya gue nggak bisa bilang itu salah enggak nggak sih? Kalau lu berpikir seperti pertanyaan itu, closingan ya. ya, kalau lu berpikir seperti itu, titik achievements apa yang saat ini udah lu capai dan membuat lu bahagia dan sukses? Hidup gue nyaman. Hanya nyaman. Buat apa kita hidup man? Mau apa yang lo cari di hidup ini? Ujungnya mati juga bro. Nyaman.
sama-sama statement gue yang intinya bahagia. Oke, kalau buat gue pribadi ya, saat ini mungkin kita ada perbedaan nih. Cuma maksud gue, untuk saat ini yang bisa gue sampaikan adalah dari setelah gue dengar statement dari Jordan dan Rehan pun lebih tidak berkutik dan diam. Kalau menurut gue adalah penyesalan itu akan kembali kepada diri lu masing-masing. Dua orang berbeda ini tidak bisa disamakan bahwa dia menjadi sukses atau dia nyaman menjalani hidupnya ke depan itu cuma karena penyesalan. Tapi buat gue, penyesalan adalah menjadi titik balik di mana itu adalah punchline gue untuk bisa menjadi orang lebih sukses lagi ke depannya, walaupun bahagia dan nyaman. Kalau lo? Gue lebih banyak diem gara-gara gue bener-bener ngeproses kata-kata kalian berdua sih. Gue bener-bener ngeproses kata-kata kalian berdua yang mana yang masuk akal dan mana yang gak masuk akal. Tapi kenyataannya sama-sama sama-sama masuk gue akal. Gue kembali lagi, gue tetap di jalur yang netral. Dua-duanya sama-sama masuk akal. Tinggal perspektif ya. hidup lo aja mau gimana. Gak bisa dipaksakan kayak gitu soalnya. Betul. Ya terakhir dari gue, hidup ini pilihan. Kalau bisa sebelum memilih tolong dipikirkan resiko apa yang akan lo dapet. Jadi lo nggak akan Ada penyesalan. merasakan penyesalan lah. Karena- Yang seperti mereka jelaskan. Karena menurut gue hidup seperti itu akan lebih nyaman jika semuanya dipikirkan. So jadi jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di YouTube kita. Dan dihidupin loncengnya biar kalau misalnya kita ada video baru kalian bisa tetap nonton. Oke. Kembali lagi di sebuah bahasan basa-basi tapi tak pasti. Kata siapa? Kata gue. Kata gue, Masa? Iya. Bodoh.